Untuk materi pertama ialah materi mengenai pengertian metode eksperimen. Materi ini akan saya jelaskan sendiri. Menurut beberapa ahli, metode eksperimen menurut Hermawan dan kawan-kawannya pada tahun 2007 halaman 165, metode eksperimen ialah cara penyajian pembelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dan menurut Restiah pada tahun 2012 halaman 80 mengungkapkan yang dimaksud eksperimen ialah salah satu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatannya itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru pengajarnya. Lalu menurut Amir sendiri pada tahun 2015, metode eksperimen ialah suatu cara mengajar yang sesuai untuk pembelajaran IPA karena dapat melibatkan aktivitas siswa secara langsung dengan cara melakukan percobaan untuk menemukan konsep atau teori dan berpikir kritis. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya ialah tujuan metode eksperimen akan disampaikan oleh Saudari Azizah Rahmi Yudita. Kepada Azizah kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan dari metode eksperimen. Menurut Rustiah pada tahun 2012, yang terdapat dalam halaman 80, yang menyatakan bahwasanya ada beberapa tujuan dari eksperimen. Yang pertama, agar peserta didik itu mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Kemudian, peserta didik dapat terlatih dalam cara berpikir yang ilmiah atau yang dikenal dengan scientific thinking. Kemudian dengan eksperimen, peserta didik menemukan bukti kebenaran dari teori yang sedang dipelajari. Kemudian, agar peserta didik belajar berpikir secara ilmiah, melatih peserta didik untuk menggunakan logika untuk menyimpulkan suatu teori yang dipelajarinya. Selanjutnya, ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu tes. Tes ini digunakan untuk mendapatkan data hasil pemahaman siswa. Tes ini digunakan dalam penelitian berbentuk pilihan ganda. Setelah itu, dilanjutkan dengan tes yang di dalamnya memuat metode eksperimen untuk melihat sejauh mana hasil belajar yang diperoleh selama dilakukannya tindakan. Yang kedua yaitu pengumpulan data dengan observasi. Dalam kegiatan observasi yang harus dilakukan yaitu dengan memperhatikan objek atau melihat sejauh mana peserta didik itu memahami materi yang disajikan oleh guru kepada peserta didik yang diperoleh selama proses belajar mengajar di kelas. Dan yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumen merupakan pengambilan beberapa catatan yang dibutuhkan oleh penelitian. Data yang perlu dianalisis yaitu data berdasarkan hasil belajar peserta didik dan tingkat pemahaman peserta didik untuk memahami suatu pembelajaran atau ketuntasan belajar individu ataupun kelompok. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Azizah Rahmi Yudita yang telah menjelaskan mengenai tujuan dari metode eksperimen dan teknik pengumpulan data. Untuk materi berikutnya yaitu tentang tahapan dalam pengumpulan data akan dijelaskan oleh Saudari Sri Indah Puspita. Kepada Saudari Sri Indah Puspita kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Sri Indah Puspita dengan NIM 2012-59 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Aziza, yaitu tahapan dalam pengumpulan data. Instruksi penelitian atau instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa perangkat pembelajaran yaitu RPP, KKS, lembar pengamatan, dan mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki siswa dalam meningkatkan kemampuan dalam memahami materi tentang struktur, pertumbuhan, dan fungsinya.
dengan menggunakan metode eksperimen. Yang kedua, pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap di mana peneliti atau orang yang akan melaksanakan eksperimennya merumuskan rencana yang akan digunakan dalam eksperimen tersebut. Ketiga, pengamatan. Dalam tahap ini, peneliti mengamati aktivitas siswa yang berfokus pada meningkatkan pelajar IPA dalam materi struktur, tumbuhan, dan fungsinya dalam proses pembelajaran langsung secara berpedoman lembar observasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan sumber yang jelas sehingga kita dapat melakukan perbaikan pada siklus berikutnya. Tahap selanjutnya, tahapan dalam pengumpulan data, yaitu refleksi. Dalam tahap ini dilakukan analisis data yang didapat dari observasi. Proses tersebut dijadikan untuk bahan pertimbangan untuk merencanakan siklus selanjutnya. Yang kedua, teknik analisis data. Dalam tahapan ini, peneliti tindakan kelas diarahkan untuk menganalisis data dan menemukan upaya untuk meningkatkan pembelajaran, sehingga dapat menggunakan analisis data yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas dapat menggunakan kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari hasil pembelajaran siswa. Hasil pembelajaran itu dapat dari pengamatan dalam kegiatan pembelajaran IPA menggunakan metode eksperimen. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Dalam akhir ini, peneliti membandingkan bagaimana hasil pembelajaran peserta didik sebelum mengenai literasi sains dan setelah menggunakan literasi sains dalam proses pembelajaran sekolah. Sekian materi dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Saudari Sri Indah Puspita yang telah menjelaskan mengenai tahapan dalam pengumpulan data di dalam metode eksperimen. Nah, mungkin sekian materi dari kelompok kami. Untuk sesi penambahan materi dan sesi diskusi, insya Allah akan kita laksanakan di e-learning. Nah, sedangkan untuk sesi penyempurnaan materi akan kami serahkan kepada Ibu dosen pembimbing kita, yaitu Bu Dr. Anjus Suryanti, MPD. Kepada Ibu Suryanti, kami persilahkan. Mohon maaf, Bu. Untuk sesi penyampaian materi sudah selesai, Bu. Maaf. Sudah bisa didengar? Sudah, Halo, Bu. sudah bisa didengar, Nak? Sudah, Bu. Ya, tadi Ibu udah lihat ya paparannya tentang langkah-langkah yang dibacakan tadi ya. Tapi masih seperti kelompok yang kemarin ya. Apa kaitannya dengan literasi sains? Gimana Anda mengaitkannya? Itu kan baru juga langkah dari proses IPA. Gimana, Nak? Apa sulit sekali materi kita ini untuk kita memasukkannya ke hubungannya? Gimana? Biar Meme dengar pula ya. Gimana, Nak? Izin Bu, Ya, silakan. dari sumber-sumber yang kami cari gitu kan Bu, kalau untuk Ya. hubungan keterkaitan tuh
Sangat minim gitu, Bu. Sama Iya. seperti materinya tuh hampir serupa dengan materi yang 2 pertemuan sebelumnya gitu, Bu. Kalau dari Riza Ya, itu, berbeda Bu. dengan yang awal-awal ya awal-awal ya. Karena Ibu pun lihat ya, ini kan kita pun kan belum dikasihnya yang mendetil ya. Karena kan sepertinya ini nggak pas juga untuk masuknya ya. Nah, jadi mungkin begini ya, karena pasti kita hanya bisa melihat bahwa kalau kegiatan yang ini dilakukan dengan baik di sekolah dasar ya, tentu literasi IPA dari anak-anak sekolah dasar bisa meningkat. Kan hanya itu yang bisa kita simpulkan ya, Nak, ya. Kalau kita lihat ya keterkaitan yang antara yang keterampilan proses yang ada ini ya, ini yang bisa kita simpulkan. Tetapi kita tidak mungkin nggak bisa membuat kalau kita sedang melakukan ini apa kaitannya dengan yang 4 konten itu mungkin lebih sulit Anda memahaminya. Ya, nanti hal ini karena ini kan kalau kita lihat ya literasi IPA ini sebenarnya kan bagaimana kita mengaktifkan siswa itu untuk bisa belajar IPA. Tidak hanya dia belajar sekedar tahu guru menjelaskan, kemudian dia hanya mendengar cerita dari guru, tapi bagaimana mereka bisa berproses kan itu sebenarnya Nak ya. Makanya kita gunakan ini ya. Nah, tapi ternyata ketika Ananda sudah mengeksplornya di luar sana, ternyata bahan ini belum banyak bisa kita temukan kan gitu ya Naya, kan tidak nampak keterkaitannya secara langsung kan seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat pula untuk ke bawah itu ya, kalau Ibu sangat worry karena kita lihat ya, nanti bagaimana kita mau membuat RPP. RPP ini dikaitkan pula dengan apa ya? Dengan literasi kan gitu ya, literasi sainsnya ya. Nah, sebenarnya mungkin kalau untuk yang ke bawah ini lebih lebih baik setelah ini ya, kita tidak memecahnya seperti itu, tapi misalnya kita akan lihat dulu ya, bagaimana materi IPA dalam literasi sains, kita lihat itu ya. Kemudian bagaimana sebuah LKPD dan sebuah literasi sains. Mungkin kita pilah ke situ aja dulu ya Nak ya, baru nanti kita akan membuatnya walaupun diminta ya kalau kita lihat dari yang diberikan koordinator itu kan langsung kita membuat RPP ya Nak ya. Ya, Ibu sudah diskusikan dengan Ibu Risdami ini yang kebetulan juga memegang mata keahlian ini di Bandar Buat ya. Nah, jadi kalau Ibu lihat sekarang kan dari 2 kali kita pertemuan ya, yang dalam bagaimana kita mengaplikasikan keterampilan proses ini ya, nampaknya Ananda masih kesulitan gitu kan untuk bagaimana kita memadukannya kan seperti itu ya Nanda ya, yang Ananda dapatkan kan seperti itu ya. Ya, ya Nanda ya. Iya, Bu. Jadi ya, jadi mungkin untuk sekarang mungkin cukup sampai di sini mungkin dulu ya kalau itu yang dapat hanya sama Nanda ya. Tapi yang penting tolong dicari lagi nanti ya kajian-kajian yang memuat materi kita ini ya. Apakah itu misalnya bagaimana sebuah modul ajar yang berbasis literasi sains ya, sehingga nanti dari sana Ananda bisa mengambil pembelajarannya ya tentang materi-materi kita ini. Dan kemudian kalau kita lihat ya Nanda ya, kita kan sudah minggu minggu besok lagi nih Nanda sebenarnya harusnya kita ya udah Iya, selesai Bu. ya kan Mid besok, minggu besok, Bu. ya. Minggu besok ya. Nah, kalau kita lihat ini ya dari pelajaran Anda itu apakah bisa kita laksanakan minggu besok Nak? Gimana Nak? Untuk materinya itu materi yang sudah kita diskusikan kemarin, Bu. Iya pasti tentu materi yang kita diskusikan mungkin tambahlah dengan apa ya? Dengan literatur yang lain gitu ya yang masih ada kaitannya dengan materi kita yang sebelum ini kalau memang yang buat ini susah nanti ya. Izin bertanya, Ya. Bu. Iya, nah. Untuk materi keterkaitan literasi sains sama keterampilan proses nih gimana Bu? Kan maksudnya untuk sumber bacaannya kan masih sangat kurang kan Bu? Jadi gimana untuk materi? Ya.
Iya, iya, karena ini ya kita sama apa ya? Nanti kalau Ibu dapat seperti yang kemarin kan Ibu kasihkan, tapi tolong Anda cari lagi lah ya. Tolong dicari lagi ada enggak yang erat kaitannya dengan materi kita ini. Kalau enggak sekurang-kurangnya kan kita hanya bisa melihat ya bahwa yang kita gunakan di keterampilan-keterampilan apa ini, keterampilan dasar kah atau keterampilan lanjut ini memang ya kalau kita lihat intinya dia akan membantu ya. Kalau ini dilaksanakan kan anak akan paham dengan konten dari literasi IPA itu sendiri kan seperti itu ya Nak ya kalau yang kita lihat ya. Tapi mungkin apa aplikasinya itu apa eksekusi langsungnya itu yang tidak bisa Ananda buatkan kan seperti itu kan yang belum dapat sekarang kan Nak ya. Ya, Iya, Bu. iya. Ya kita apakan aja lah apa adanya dahulu ya. Sambil berjalan kita nanti akan benah lagi ke depannya Nak ya. Ya. Izin Nah, sekarang mungkin untuk bertanya apa lagi, Nak? Bu. Iya, silakan. Kira-kira untuk pelaksanaan ujiannya kita secara daring atau luring, Bu? Eh kalau misalnya ini ya, kalau nanti seandainya kan kita ngambilnya kalau hari Kamis ini ya, Nanda ya, apakah Nanda ada kuliah lain selain dengan Ibu? Karena Ada, nanti Bu. kebanyakan Nanda kan kita maunya, Ibu maunya gini ya, kalau kita nanti jalannya, kan ada pendidikan IPA nih yang seksi Nanda kan, pendidikan IPA 4 seksi gitu ya. Nah, nanti kalau bisa kita sambilkan di pendidikan IPA Nanda datang, nah kita sambilkan saja apa kita ini keahlian kita ini begitu. Jadi kan sekali datang aja Nanda ke kampus kan. Nah, kalau kita lihat kan Ananda hari Rabu ya dengan Ibu ya. Hari Rabu apa hari Selasa nih kelompok ini? Yang Hari pendidikan Selasa IPA. kalau lokal. Hari, Eh, hari Selasa ya. izin, Bu, untuk kelas Zizah, Iya. Mona, Iya. Sania, Nabila, sama Iya. Salma itu hari ini juga, Bu. Hari Kamis. Hari Kamis juga kan. Nah, ya, itu makanya Ibu sedang mikir-mikir nih kalau enggak bisa di hari apa ini, di hari kerja ini, kalau enggak kita cari benar hari libur ya. Hari libur aja kita datang ke kampus. Kan kelas banyak yang kosong gitu kan. Anak-anak bisa pula datang dari kampung kan banyak yang enggak kos kan di Bukit Tinggi kan. Ya, Bu. Udah Ya, di rumah masing-masing, Bu. katanya ada yang sudah pulang kampung katanya. Ya, lihat ya. Iya, heeh. Ya, makanya gitu Ibu cenderungnya gitu lihat kalau enggak nanti hari Minggu kita carilah harinya gitu ya karena kalau hari Sabtu yang apa ya ada acara krida itu kayaknya ya kakak senior tuh turun pula kan mungkin enggak ya ujian kan seperti itu. Nah, makanya kalau Jumat susah juga karena Jumat katanya ada yang kuliah juga kalau Ibu bilang ya hari Minggu aja lah kita kan. Nah, gimana di apa lalu di ino-inon dulu ya. Nah, kalau kita sepakat nanti kita buatkan aja hari Minggu nanti lah gitu ya. Enggak minggu besok, minggu nanti. Ya, ya. Sekali-sekali hari Minggu kita datang ke kampus. Baik, Bu. Nanti isi aja di learningnya di jam kuliah Nanda kan. Gimana? Ya, dipikir-pikir dulu ya. Ya, ya nak ya. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Ah, nanti yang tadi coba dilihat lagi ya. Maaf, Bu. Sepertinya suara Ibu agak berdengung, Bu. Kurang jelas. Aja ya biar nggak masuk
jalan ya, Nak ya. Ya, Baik, itu Bu. dulu lah Terima ya. kasih, Bu. Ya, Bu. Ya, itu dulu ya. Nanti lanjutkan aja ke e-learning ya. E-learning juga itu dibuat aja topiknya, Nak ya. Seperti yang katakan ke Wali tadi ya. Ya. Jadi nanti kita untuk ujiannya di WA aja ya. Di WA aja gimana ya, gimana kita mau ujian nanti ya. Iya, Bu. Ya, Baik, Bu. kan masih ada waktu tuh untuk mikir-mikir ya. Ya. Oke, selamat apa ya? Lanjutkan ke e-learning ya, Nak ya. Baik, Ya. Bu. Baik, Bu. Henry di mana sekarang nih? Di Singgalang, Di Bu. rumah apa di mana ya? Iyalah, iyalah. Oke. Nah, ini undur diri dulu ya. Ya. Baik, Bu. Terima Baik, kasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama ya, Nak ya. Terima kasih. Terima Ya, kasih, Bu. semangat terus ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dulu ya, Nak ya. Ya, Bu. Lihat dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih di MPD yang telah memberikan saran dan menyempurnakan materi perkuliahan kita pada siang hari ini. Baiklah, untuk sesi diskusi dan penambahan materi akan kami buka fortisnya nanti di e-learning secepat mungkin. Nah, baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.